Amin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, kita lanjut lagi pembahasan kitab Syarh Qutun Nada karya Imam Ibnu Hisham rahimahullahu taala. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang alat penasab terakhir yaitu an. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Qala Syekh Al-Imam Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf bin Ahmad Jamaluddin Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullahu ta'ala. Asy-syarhu ats-tsaniyatu ay yataqaddam 'alaiha dhannun fayajuzu an takuna mukhaffafatan minas sakilati fayakunu hukmuha kama dzakarna wa yajuzu an takuna nasibatan wa huwa al-arjahu fil qiyasi wal aktsaru fi kalamihim walihada ajma'u 'ala an-nasbi fi qoulihi ta'ala alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku wa ikhtalafu fi qoulihi ta'ala wa hasibu alla takuna fitnah faquri abil wajhaini. Baik. Ini yang kedua. Jadi yang pertama tadi kemarin diawali oleh sekarang yang kedua ats-tsani ayataqaddama 'alaiha dhon. Diawali oleh yang namanya dhon. Itu kata-kata yang bermakna menyangka. Kata-kata yang bermakna menyangka. Diawali oleh dhon. Apa yang terjadi kalau diawali oleh dhon? Kata beliau fa yajuzu an takuna mukhaffafatan minas sakila. Maka boleh dia itu yang diringankan dari berat. Artinya asalnya adalah anna yang menjadi apa? An itu maksudnya. Boleh. Dari situ. Fayakunu hukmuha kama dzakarna. Maka hukumnya seperti tadi yang kami sebutkan di atas. Jadi hukumnya itu kembali kepada kata bermakna apa? Ilm. Begitu modelnya. Begitu modelnya. Hukumnya. Wa yajuzu an takuna nasibatan. Dan boleh juga dia menjadi nasab. Wa huwal arjahu fil qiyas. Tapi ternyata ini yang lebih roji di qiyas. Yaitu kita jadikan an bukan mukhaffafa minas sakilah. Kita jadikan an siapa? An masdariyah itu lebih roji dalam qiyas. Ini bedanya antara diawali oleh ilm sama diawali oleh siapa? Dhon. Iya, diawali oleh dhon. Iya. Lebih roji wal aksar fi kalamihim, dan inilah yang paling banyak dalam ucapan orang Arab. Jadi orang Arab itu lebih sering menasab setelah an-nya daripada merofa. Kan kalau rofa berarti an mukhaffafa minas sakilah seperti yang pertama. Ya, walihada ajma'u 'ala nasbi. Oleh karena itu mereka yaitu ahli qiraah sepakat untuk menasab fi qoulihi ta'ala alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku. Mereka nasab di situ ayyutraku dengan penghilangan nun. Karena diawali oleh apa ini? Hasiba. Hasiba di sini yang bermakna apa? Don. Mereka nasab di sini. Karena itu lebih kuat. Waqtalafu fi qoulihi ta'ala, tapi boleh juga yang lain karena mereka berselisih dalam firman Allah Ta'ala wa hasibu alla takuna. Dah? Wa hasibu alla takuna. Dia baca takuna atau takunu? Belum bilang faquri abil wajhain. Ayat ini dibaca dengan dua sisi, alla takuna dan alla takunu. Kalau antum baca alla takunu berarti itu siapa? Kalau antum baca rofa berarti mukhaffaf minat sakilah dan ada pemisah. La. Kan harus kemarin itu. Kalau dia mukhaffaf minat sakilah maka harus ada pemisah. Iya kan? Sini siapa yang memisahkannya? La, huruf nafi. Huruf nafi. Dan kalau antum baca takuna berarti an-nya an apa? Masdariyah. Dan tidak apa-apa ada pemisah antara an dengan fi'il. Tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Ini sisi kedua. Sisi ketiga. Wa qala rahimahullahu ta'ala ats-tsalitsatu an la yasbaquha ilmun wala dhannun. Yasbiqu. La yasbiquha ilmun wala dhannun. Fayata'ayyanu kaunuha nasibatan ka qoulihi ta'ala walladzi atma'u ayyakfira li khati'ati. Ini yang kita mau bahas sekarang. Ini yang kita mau bahas. Yang ketiga, tidak diawali oleh ilm, tidak diawali oleh siapa? Don. Maka pasti keberadaan dia menasab. Kalau tidak ada ilm, tidak ada don, sudah. Maka dia ini alat penasab fi'il mudhari.
Ya, ini yang kita mau bahas sekarang di sini. Seperti firman Allah Ta'ala, walladzi atma'u. Atma'u, bukan don, bukan ilm. Iya kan? Karena bukan temanya donna ini. Atma'u. Paham kan? Berarti ayyakfiro. Dia menasab. Pastikan dia di situ bukan mukhaffafa minat takilah. Pastikan. Iya. Terus? Wa amma i'maluha mutmaratan fa'ala darbain lianna idmaraha imma jaizun aw wajibun. Nah, adapun beramalnya dalam keadaan dia disembunyikan maka terbagi dua. Karena beramal, karena bersembunyinya dia terbagi dua. Terkadang boleh, terkadang wajib. Fal jaizu fi masaila ihdaha an taqwa ba'da atifin masbukin bismin khalisin minat takdiri bil fi'li ka qawlihi ta'ala wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fi qiraati man qara'a minas sab'ah binasbin yursila wa dhalik binasbi yursila wa dhalika bi idmari an wa takdiru aw an yursila wa an wal fi'lu aw an yursila wa an wal fi'lu ma'tufani ala wahyan ay wahyan aw irsalan wa wahyan laysa fi takdiril fi'li walau atharta an fil kalami lajaza wa kadza qaulu syairi walubsu abaatin wa taqarru aini ahabbu ilayya min lubsi syufufi takdiruhu walubsu abaatin wa an taqarru aini. Baik. Jadi kata beliau fal jaizu fi masail. Yang disembunyikan an secara boleh itu pada beberapa masalah. Ihdah salah satunya antaqwa ba'da atifin, dia terletak setelah huruf atop, atif huruf atop. Dia terletak setelah huruf atop, masbukin bismin khalis yang diawali oleh isim murni minat takdiri bil fi'il, dari isim murni dari pentakdiran dengan fi'il. Artinya dari isim yang tidak bisa ditakwil ke fi'il, itu maksudnya isim murni. Isim yang murni dari pentakdiran fi'il, dari takwil ke fi'il. Jadi isim ini tidak bisa ditakwil ke fi'il, itu namanya isim murni, isim jamid. Seperti firman Allah Ta'ala, wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa wahyan. Wahyan itu isim jamid. Au miwarai hijabin, atop kepada wahyan. Au yursila rasulan, yursila diatopkan kepada siapa? Wahyan. Berarti ada fiil diatopkan ke mana? Ke isim. Kata beliau pada qiraah yang membaca dari ahli qiraah sab'ah, yaitu selain Nafi dan selain Ibnu Amir, karena cuma dua yang membaca lain. Dari ahli qiraah sab'ah dengan membaca nasab yursila. Kenapa dia baca nasab? Dia baca nasab wadzalika biidmari an. Demikian itu karena disembunyikannya an. Wa takdir ayat au an yursila. Kenapa kita takdirkan an? Supaya bisa takwil ke masdar. Sehingga wahyan nanti diatopkan ke irsalan, diatopkan ke masdar juga wahyan. Jadi takdirnya au an yursila. Jadi mansub bukan dengan au tapi dengan an. Maka an dan fi'il ma'tufan diatopkan kepada wahyan. Ai takdirnya jadinya kalau antum jadikan dia masdar wahyan au irsalan. Dari mana kita dapat irsalan? Dari kata yursila yang kemasukan an diubah ke masdar. Arsala yursilu irsalan. Ya kan? Masdar dari yursil. Dan wahyan tidak ada dalam takdir fi'il. Tidak ada dalam takdir fi'il. Karena wahyan tidak bisa diubah ke fi'il. Walau adharta an, kalau antum nampakkan an fil kalam dalam kalimat, la jaza. Maka itu akan boleh, tidak ada masalah. Kalau antum nampakkan an, boleh. Wakada qaulu syair, demikian pula ucapannya penyair. Walubsu abaatin wa taqarru aini. Ahabbu ilayya min lubsi syufufi. Takdirnya walubsu abaatin wa antaqarru aini. Paham kan? Jadi taqarru dinasab dengan siapa? An mutmarotan jawazan setelah atop. Terus qala rahimahullahu ta'ala
Ats-tsaniyatu an taqwa ba'da lamil jarri. Nah, ini tempat kedua yang disembunyikan secara wajib, secara boleh. Paham kan? Tempat kedua yang disembunyikan secara boleh. Terus Sawa'un kanat lit-ta'lili ka qoulihi ta'ala wa anzalna ilaika adh-dhikra litubayyana lin-nasi. Wa qoulihi ta'ala inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu aw lil akibati ka qoulihi ta'ala faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazanan. Wallamu huna laysat lit-ta'lili li'annahum lam yaltaqituhu lidzalika wa innama iltaqatuhu liyakuna lahum qurrata ainin fakanat akibatuhu ansara lahum aduwan wa hazanan aw zaidatan ka qoulihi ta'ala innama yuridu Allahu liyudhiba ankum ar-rijza ahlal baiti. Falfi'lu fi hadhihi al-mawadi'i mansubun bi an mutmaratin walau udhirat fil kalami lajaza wa kadza ba'da kai al-jarati. baik. Kata beliau yang kedua, termasuk tempat disembunyikan an secara boleh, an taqwa ba'da lamil jar. Kalau dia terletak setelah apa? Lam jar. Kalau dia terletak setelah lamul jar. Ini bilang lamul jar supaya umum. Sawa'un kanat li ta'lil, sama saja apakah lamul jar itu bermakna ta'lil, sebab, agar supaya, terjemahannya. Paham ya? Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa anzalna ilaika dzikra. Kami turunkan kepada kamu ad-dzikra, sunnah, hadits. Litubayyina linnas, agar supaya kamu jelaskan kepada manusia. Jadi agar supaya di sini terjemahannya karena lamut ta'lil. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, inna fatahna laka fatham mubina. Kami membukakan, menaklukkan Makkah untukmu dengan jelas. Liyaghfira lakallahu, supaya Allah, agar supaya Allah mengampunimu. Iya. Terus ini lam ta'lil ya. Itu juga lamul jar namanya. Aulil akibah. Oh, ternyata ada lagi lam namanya lamul akibah. Kan yang kita tahu sebelumnya lamut ta'lil. Ternyata di sana ada namanya lamul akibah. Lamul jar juga. Lamul jar, tapi maknanya akibat. Lihat dulu. Contoh terkenal ini ayat. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala. Faltaqatuhu alu fir'auna liyakun lahum aduwan wa hazana. Ini terkait dengan siapa ini? Nabi Musa waktu dia jadi bayi. Faltaqatahu, maka dia pun dipungut. Alu fir'aun iltaqatahu. Keluarga Fir'aun, istrinya, istri Fir'aun iltaqatahu, memungutnya. Karena kan Nabi Musa dihanyutkan ke mana? Ke sungai. Ke sungai karena takut dibunuh oleh Fir'aun sendiri. Dan Fir'aun, dia peramalnya mengatakan bahwa akan lahir orang di bulan ini, ya, yang akan mengalahkan kerajaanmu. Jadi dia membunuh semua anak laki-laki yang lahir waktu itu. Maka ibunya Nabi Musa karena takut dibunuh anaknya, dia hanyutkan. Dia hanyutkan. Ternyata diambil oleh Fir'aun, keluarganya Fir'aun. Apa dia? Liyakuna lahum aduwan wa hazana. Kalau antum terjemahkan di sini seperti lamu ta'lil, agar supaya menjadi musuhnya, agar supaya menjadi kesedihan untuknya. Apakah begitu maksudnya? Paham ini? Nah, dia mengambil itu Nabi Musa supaya menjadi penyejuk matanya sebenarnya. Tapi di sini lamul akibah. Akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan untuk mereka. Jadi lam di sini maknanya apa? Akibat. Jadi jangan bilang di sini lamut ta'lil, tapi katakan lamul akibat karena terjemahannya akibatnya. Jadi faltaqatahu alu fir'aun. Keluarga Fir'aun pun, istri Fir'aun pun memungutnya, mengambilnya. Liyakuna lahum aduwan wa hazana. Akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan untuk mereka. Karena setelah Musa besar menjadi Nabi dan Rasul, dia sedih. Kenapa dulu itu kita tidak bunuh? Kenapa kita bisa pungut? Paham kan? Dia besarkan lagi di rumahnya. Jelas kan?
Jadi akibatnya Musa menjadi musuh dan kesedihan untuk mereka. Paham ini? Maka ini namanya lamul akibah. Tetap namanya lamul jar, tapi lamul jar itu ada lamul ta'lil dan ada lamul akibah dari sisi makna. Terus lihat kata bolo, wallamu huna laysat li ta'lil. Lam di sini bukan bermakna ta'lil, agar supaya. Li'annahum, karena mereka itu Fir'aun dan keluarganya, lam yaltaqituhu, tidak memungutnya, yaitu Musa, lidalik, untuk itu. Tidak mungkin dia mau ambil kalau itu adalah akan menjadi musuh. Kan begitu? Enggak. Wa innamal taqatu il taqatuhu. Il di situ bukan al. Karena di situ itu fiil, bukan isim. Itu fiil, wazan ifta'ala. Wazan apa? Ifta'ala. Wa innama il taqatuhu, tiada lain mereka memungutnya, liyakuna lahum qurrata'ain, qurrata'ain, supaya menjadi penyejuk matanya. Jadi asal dia pungut Musa sebagai penyejuk mata. Ya, tahu kan orang itu kalau anak sebagai penyejuk mata untuk orang tuanya. Penyejuk pandangan. Orang lihat anaknya bagus, orang tua senang. Di pandangannya. Di pandangannya. Iya, itu maksudnya. Fakanat akibatuhu, maka jadilah akibatnya ansoro lahum aduwan wa hazana, malah menjadi musuh dan kesedihan lahum untuk mereka. Asalnya penyejuk mata tapi malah menjadi musuh dan kesedihan untuk mereka. Iya. Ini lam yang kedua, lamul jar. Lam ketiga, au zaidah. Ini lam ketiga, lamul jar yang ketiga bisa juga lam zaidah. Sama saja, pokoknya fiil semua setelahnya dinasab dengan an mudmaratan jawazan. Ada juga lamul zaidah, tambahan saja. Kaqaulih ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijza ahlal bait. Nah, li di situ bukan lamu ta'lil, bukan juga lamul akibah, tapi di situ lamu zaidah secara i'rab. Tapi di Quran kita bilang apa? Silatun wa taukid. Silatun wa taukid. Fal fi'lu fi hadhil mawadi. Maka fi'il pada tempat-tempat ini mansubun bi an mutmaratan, mansub dengan an yang disembunyikan. An disembunyikan. Walau udhirat, kalau seandainya dinampakkan. Kalau seandainya dinampakkan. Fil kalami, dalam kalimat la jaza, maka hukumnya apa? Boleh. Wa kada ba'da kail jaro, cuman ini masalah setelahnya itu ya. Demikian pula setelah kai al jaroh. Setelah kai jer, apakah boleh sembunyi atau wajib? Hah? Kan belum bilang toh, kan sudah selesai ini lam ta'lil kan, sudah selesai lamu kai, itu disembunyikan siapa? An setelah secara boleh. Terus boleh ikutkan. Demikian pula setelah kai al jaro, yang antum tahu setelah kai al jaro boleh atau wajib? Kan wajib toh, kenapa diselipkan di sini? Makanya ya, ada kritikan di catatan di bawah. Ya, hada yuqalifu ma qaddamahu min annaha mudmaratan ba'da ka idmarun lazima. Ini menyelisih apa yang dia telah sebutkan sebelumnya, bahwa setelah kai disembunyikan secara wajib. Wajah fi hasyati saja'in, datang dalam hasyiahnya saja'in, qauluhu wa kada ba'da kai hada hakada fi ba'din nusakh. Demikianlah di sebagian percetakan. Wasawab iskotuhu, yang benarnya seharusnya tidak ada itu. Paham kan? Jadi ini sebagian percetakan ada itu. Yang benarnya tidak boleh ada. Karena belum lagi bahas tempat yang boleh sembunyi an. Masa tiba-tiba dimasukkan demikian pula setelah kai al-jaro, yang wajib disembunyikan siapa? An. Paham kan? Nah, ini makanya di sebagian nuskha seharusnya dihilangkan. Ya, terus. Waqala rahimahullahu ta'ala. Atau sebenarnya bisa kita katakan ini adalah sahwun dhahir. Ini adalah kelalaian yang nyata dari Ibnu Hisham. Karena ada dua tempat Ibnu Hisham lalai di kitab Qatrun Nada ini. Nanti akan datang satu contoh yang kedua. Iya, seharusnya belum katakan, belum tak bilang ini. Selesai tadi. Walau udhirat fil kalami la jaza, sampai situ saja. Tapi malah belum tambahkan wakada ba'da kail jaro. Anggaplah memang ada dalam cetakan. Paham kan?
Maka ini kelalaian Ibnu Hisham. Dari sinilah nanti ada 2 tempat Ibnu Hisham salah dalam qatur nada ini. Nanti kita akan dapat satu lagi. Paham kan? Dipahami ini? Bisa. Karena belum selipkan yang wajib disembunyikan an di tengah yang boleh sembunyi an. Baru lihat pakai atau wakada demikian pula. Iya. Jadi kalau seperti itu, maka ada 2 tempat yang belum salah di qatur nada. Tapi kalau kita arahkan seperti ucapannya Sajai, bahwa di sebagian cetakan begitu, sebagian cetakan tidak ada. Kalau yang tidak ada berarti itu sudah benar. Itu sudah benar. Terus walau kana al-fi'lu alladhi dakhalat alaihi al-lamu makrunan bila wajaba izharu an ba'da al-lami sawa'un kanat la nafiyatan kallati fi qawlihi ta'ala li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah aw za'idatan kallati fi qawlihi ta'ala li'alla ya'lama ahlul kitabi ay liya'lama ahlul kitabi. Baik. Kata beliau seandainya fi'il yang masuk padanya lam digandakan lagi dengan la. Kalau seandainya fi'il yang masuk padanya lamnya li. Digandakan makrunan, digandakan bila dengan la. Maka wajib idharu an. Kalau ini modelnya wajib dinampakkan siapa? Wajib dinampakkan siapa? An. Ba'da lam, setelah lam itu. Tidak boleh sembunyi. Sama saja apakah lam setelahnya itu la nafi? Lam bermakna penafian. Kallati fi qouli ta'ala, seperti yang ada dalam firman Allah Ta'ala, li alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjah. Li alla. Wajib itu ada an. Tidak boleh kita bilang lila. Lila, tapi harus apa? Li an. Au zaidah, atau lam, la-nya itu la tambahan. La-nya adalah la tambahan. Kallati fi qouli ta'ala, seperti dalam firman Allah Ta'ala, li alla ya'lama ahlul kitab. Li alla, la di situ tambahan. Asalnya li ya'lama ahlul kitab. Paham kan? Liya'lama ahlul kitab. Tapi karena ada la, wajib dimunculkan siapa? Annya. Inti kesimpulan daripada pembahasan ini, poin ini adalah kalau setelah li ada la, wajib ada apa? An. Tidak boleh sembunyi. Wajib ada an, tidak boleh sembunyi. Terus? Walau kanatil lamu masbuqatan biqaunin madin manfiyin wajaba itmaru an sawa'un kanal mudi fil lafzil wal ma'na nahwu wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim aw fil ma'na faqat nahwu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa tusamma hadhihi lamu lamal juhudi. Baik. Demikian pula kalau lam walau kanatil lam, jika lamnya masbuqatan diawali oleh kaun dengan kata kana madin manfi dengan lafadznya atau maknanya madi terus ada penafiannya, maka wajib disembunyikan annya. Ini sekarang masuk di yang wajib disembunyikan an. Kalau diawali oleh kata kaun, kana, apakah madi maknanya atau madi lafadznya? Yang penting diawali oleh penafian, yaitu kita katakan sederhananya di buku sebelumnya diawali oleh makana atau lam yakun. Iya. Sawaun kanal mudi, sama saja lampaunya itu fil lafzi wal makna. Lampaunya secara lafaz dan makna. Nah, contoh, makana Allahu liyu'adzibahum. Lihat, makana, kana. Lampaunya di mana? Lafaznya madi, maknanya juga madi. Sama makana. Liyu'adzibahum. Ini wajib hilang annya. Wa anta fihim. Au fil makna faqat, atau madinya itu di makna saja. Yaitu nahu contoh lam yakun. Sekarang yakun fil mudhari kalau diawali oleh lam. Maknanya jadi apa? Maknanya apa? Fi'il mudhari diawali lam, maknanya apa? Mati kan? Karena lam harfu jazmin wa qol bin wastiqbal. Mana ada? Sembarang orang lagi bahas qol. Jadi itu an yang istiqbal toh. Kalau ini lam harfu jazmin wa nafyin wa qalbin. Tahu ada kolbin, yaitu membalik makna mudhari dari istiqbal dan hal menjadi madi. Ini namanya madi maknan. Lam yakun. Jadinya madi makna. Lafaznya apa ini? Yakun, lafaznya apa? Mudhari, tapi maknanya madi. Itu diawali oleh lam yakun. Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Kata yaghfira mansub dengan an mutmaratan wujuban. Wa tusamma hadhil lam
Dan lam ini dinamakan lamal juhud. Lam ini namanya apa? Lamul juhud. Berarti tersimpulkan untuk setelaan. Watalakhasu anna li'an ba'dal lami thalatha halatin. Wujubul idmari wa dhalika ba'da lamil juhudi. Wa wujubul idhari wa dhalika idha qatarana al-fi'lu bila wa jawazal wajhaini. Wa dhalika fima bakiya. Qala Allah Ta'ala wa umirna linuslima li rabbil alamin. Wa qala Ta'ala wa umirtu li an akuna. Baik. Sampai situ. Berarti telah khosok tersimpulkan bahasanya anna li an, bahasanya untuk an ba'da lam, setelah lam itu salat halat, ya tak? Untuk an kan? An, khusus an. Kalau dia terletak setelah li, maka dia 3 keadaan. Pertama, wajib sembunyi annya. Wadhalika demikian itu ba'da lamil juhud. Ini wajib sembunyi demikian itu setelah apa? Setelah lamul juhud. Tahu lamul juhud ya? Ya, tadi yang diawali oleh makan atau lam yakun. Itu wajib sembunyi. Yang kedua, wujubul idhar, wajib nampak. Annya wajib ada. Wadhalika idza qtaranal fi'lu bila. Demikian itu kalau fi'ilnya bergandengan dengan siapa? La. Jadinya li an la. Paham ya? Itu wajib ada. Yang ketiga, jawazul wajhain. Boleh 2 sisi. Boleh sembunyi, boleh nampak, itu maksudnya. Boleh sembunyi, boleh nampak. Kapan itu? Wadhalika fima baki. Demikian itu sisanya. Sisanya mana itu? Sisa yang tadi itu. Kalau bukan lamul juhud dan tidak ada la yang bergandeng dengan fi'il, maka boleh sembunyi, boleh nampak. Itu setelah li. Qala Ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, wa umirna linuslima. Ini boleh antum nampakkan. Kenapa? Karena bukan lamul juhud, tidak ada juga la lagi. Paham kan? Kalau ini wajib apa? Wajib ada annya. Kan begitu. Ini tidak ada. Maka di sini linuslima boleh ada an, boleh tidak. Boleh sembunyi, boleh nampak. Ya, qala Ta'ala, dan Allah berfirman, wa umirtu li'an akuna. Lihat. Ada annya? Ada. Tadi ada atau tidak? Di ayat pertama tidak ada. Sementara ayat kedua ini ada. Itu menunjukkan apa? Boleh ada, boleh tidak. Selama bukan lamul juhud dan selama fiilnya tidak bergandengan dengan siapa? Dengan siapa? La. Itu dia. Setelahnya beliau akan menyebutkan ya semua yang disembunyikan secara wajib setelahnya. Karena kan beliau sebutkan lamul juhud karena bergandengan dengan li. Karena bergandengan dengan siapa? Li, lamu kai atau lamu ta'lil atau tadi lamul akibah atau lamu zaidah. Setelah itu beliau akan sebutkan semua sampai akhir. Itu disembunyikan an secara wajib. Disembunyikan an secara wajib. Itu kita baca besok insyaAllah. Ada pertanyaan? Dilihat. Kalau sebelumnya adalah sebab untuk setelahnya, maka li ta'lil. Nah, kalau setelahnya adalah lawan dari maksud sebelumnya, lawan maksudnya, tak, maka akibah. Misalnya yang setelahnya itu bukan sebelumnya bukan menjadi sebab setelahnya, tapi malah lawan dari maksudnya, maka akibah. Nah, kalau bukan yang pertama bukan yang kedua, maka zaidah. Ya enggak jadi toh. Kan? Bukan. Dia fi mahli nasbin. Bukan an tafsir ya kan? Kan an kan kalau ada kola maka pasti dibaca apa? Ini. Memang enggak dibaca an. Memang enggak ada itu kola baru anna. Enggak ada toh? Ada enggak kola baru anna? Enggak ada. Kalau ada kola pasti baca apa? Inna. Karena tempat wajib dibaca inna adalah setelah kata qaul. Gitu. Jadi jangan pergi. Gimana kalau ada? Enggak ada. Iya. Iya kan pasti inna kan. Pasti setelah kola pasti apa dibaca apa? Inna. Ini yang kita bahas anna. Terus mana? Sebentar. Aman. Terwakili ini. Alhamdulillah. Siap. Yang keadaan kedua, boleh kita mengambil kesimpulan bahwa
An-mukhaffafa min as-sakilah itu terjadi pada dua keadaan. Yang pertama dia wajib ada an-mukhaffafa min as-sakilah jika didahului oleh ilmu. Kemudian yang kedua boleh ada an-mukhaffafa min as-sakilah ketika didahului oleh dhon dan lafaz yang serupa dengannya. Kemudian yang ketiga juga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa an-nasibah di situ dia memungkinkan pada dua keadaan. Pertama, tidak didahului oleh ilm dan dhon, dan boleh ada an-nasibah ketika didahului oleh dhon. Ada dua, yaitu wajib dan boleh. Sulitnya itu deh. Kenapa kita tidak bilang saja kalau tidak ada ilm dan dhon maka penasab? Kan lebih sederhana tuh. Kan kalau tidak diawali oleh ilm dan dhon berarti dia penasab. Gimana? Itu lebih sederhana? Tuh. Kan kalau diawali oleh ilm dan dhon, paham tak? Maka pasti dia bukan penasab kalau ilm. Dhon masih bisa penasab. Jadi lebih baik kita bilang kalau tidak ada ilm di awalnya, tidak ada dhon di awalnya, maka dia penasab. Itu lebih sederhana. Bisa diulangi tadi itu yang lakukan al-fi'lu alladhi dakhala alaihi lam makrunan. Makrunan Wajib dia nampak ba'da lam. Saja ketika la nafiyah. sama saja apakah la setelahnya itu la nafi, maksudnya yang masuk pada fi'il itu. Fi'il itu bergandengan dengan la nafi, seperti li alla. La di situ la nafi. Paham kan? La di situ li an la yang masuk pada yakunu itu la nafi. Agar supaya tidak ada lagi bagi manusia hujjah atas Allah. Jadi la di situ la nafi. Atau la-nya adalah la zaidah. La-nya di sini ya, bukan li-nya. La-nya yang zaidah. La situ tambahan, bukan penafian. Seperti firman Allah Ta'ala, li alla ya'lama. Di sini artinya bukan agar supaya ahli kitab tidak tahu. Bukan begitu maknanya. Li alla ya'lama, agar supaya ahli kitab tahu. Karena la situ zaidah. Paham kan? La-nya. Terus? Tidak ada lagi? La? Nah, dia kan tidak beramal memang. La nafi atau la zaidah tidak beramal pada fi'il. Yang beramal itu kan la nahi. Hah? Kan la nahi saja yang beramal. La nafi, la zaidah tidak beramal memang pada fi'il. Dia tidak beramal. Terus? Ustaz? Nabil, temannya Ustaz? Hah? Masa? Yakin kok? Kalau tidak paham bilang, jujur kok. Nanti nu pulang ke kampungmu, nu bilang, tidak paham saya. Jadi yakin ini? Amar? Istiqbal? Amar, kan amar toh bermakna istiqbal. Nih ya, alhamdulillah. Kita cukupkan kalau begitu. Mana no? Abdul Wahab? Ada ji? Oh, ada ji. Alhamdulillah. Saya kira pulang. Kita cukupkan. Subhanallah. Alhamdulillah.